Punya duit 9 juta, pengen dapat motor baru? Ada jawabannya. Ini dia TVS Apache 180. Murah banget, 9 juta. Serius. Nggak nyampe 10 juta udah dapat motor baru Grass ya. Ini masih ada plastiknya malahan. Ini kita pinjam dari TVS Jogja ya. Jadi gara-gara gue lihat postingannya Pertamax 7, nih motor 9 juta nih di TVS Jogja ya kan. Gue langsung kontak, bener tuh harga 9 jutaan. Pinjem dong. Kalau mau beli soalnya motor TVS udah kebanyakan ya. Waktu itu kita pernah beli TVS Neo, harganya 7 juta. Terus pernah beli yang Apache 200. Itu harga berapa kemarin ya? 14 apa 13 gitu, gue lupa ya. Itu kita beli karena saking murahnya. Sama TVS satu lagi tuh Kalisto ya, sekarang gue taruh di Jakarta, sering dipakai sama anak kantor. Yang ini kita nggak beli, kenapa? Karena kebanyakan. Buat apaan ya? Tapi wow, 9 juta. Ini kalau gue ada kebutuhan motor baru sih gue beli nih. 9 juta dapat motor baru. Itu kayak lu beli Winfly, tau nggak? Winfly yang listrik yang keplek-keplek itu ya, dapat motor, ada mesinnya ya, bisa jalan. Dan ternyata pas kita lihat detail, ini motor nggak murahan ya, sama kayak Apache 200 RTR yang kemarin itu. Ini 180 ini kalau kita lihat mendetail, ini motor harusnya harganya mahal. Nih coba kita lihat dari dekat ya. Pertama nih, peleknya udah racing, bukan jari-jari ya. Terus kalau kita lihat lagi, pelek racingnya juga keren nih, ada stikernya di sini, TVS, ada merah-merahnya. Bannya dia pakai King Jaguar. King Jaguar dong ya enggak. 90 R17 ya. Ada rem cakram juga di depan, bukan tromol. Terus kalau kita lihat shock depan ya, emang kurus sih ya, tapi bawahnya itu dikasih warna gold gini. Jadi ya lumayan keren lah. Gitu. Nggak kelihatan murah gitu kan. Jadi dari pelek ya kan, dari penggunaan cakram depan ya. Kalau misalkan dikasih tromol, dikasih pelek jari-jari, mungkin bisa harga lebih murah lagi gitu. Terus juga kita lihat di sini lampu depannya. Nah, lampu depannya ada tulisan TVS di bagian sininya, tapi dia masih pakai bohlam biasa ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih terang lagi, nih copot ah. Nah, jadi lebih cakep. Kalau pengen lebih terang lagi, lebih bagus, ganti aja pakai yang LED ya. Ada tempat buat naro ini nih, plat nomornya. Terus juga untuk lampu sennya, dia masih pakai model bohlam kayak gini ya. Dan katanya unitnya tinggal sedikit, nggak banyak. Jadi kalau kalian pengen beli motor ya, segera hubunginya TVS Jogja. Unitnya nggak banyak soalnya. Ya, taruh lagi. Nah, gini kan. Set. Ada visornya juga di depan, sama ada bendera Itali. Buat apa? Ini motor, oh enggak, nih India. India kan juga sama ya. Oranye, putih, hijau. Mirip Itali sih emang. Terus ke samping, nah salah satu kenapa motor ini harganya ya harusnya emang nggak mahal, tapi ya nggak semurah ini juga gitu loh. Dia masih pakai karburator. Jadi 180 cc karburator, 5 speed juga transmisinya. Dan kalau kita lihat ke tengah sini, dia nggak ada radiator juga atau oil coolernya, nggak ada sama sekali. Dan yang jarang di motor-motor zaman sekarang, nih, jadi kalau akinya mati ya, masih bisa nih kita manualin. Ini udah jarang banget kita ketemu di motor-motor zaman sekarang. Engkol ya, kepake banget kalau aki kita lagi soak. Nggak perlu kita jumper atau semacamnya atau didorong gitu ya. Cukup pakai ini jegrek, udah bisa langsung jalan. Oh ya, by the way, kelupaan, 9 juta itu off the road ya. Kalau on the road masih ada tambahan lagi buat bayar BBN sama PKB-nya 2% per tahun ya, sama opsen. Nah, terus ke belakang, knalpotnya modelnya begini aja, ada tulisan RTR sama ada covernya. Cuma covernya ini surprisingly masih panas. Gue pikir dikasih cover gini kalau kita pegang jadi dingin. Ya ini lebih dingin aja sih, tapi dipegang kalau kena kaki juga masih rasanya panas. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, kalau bisa knalpotnya dikasih cover yang lebih bagus lah dibanding yang ini. Dan yang gue suka adalah shock belakangnya. Shock belakangnya ini mereknya Gabriel ya. Dan pakai MIG, monotube inverted gas shock ya. Ini gas under pressure do not open. Jadi ini nggak boleh dibuka karena ada gasnya. Dan dia tuh adjustable ternyata, bisa diatur spring rate-nya ya. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih cepat spring rate-nya, tinggal diputar aja. Kalau pengen lebih renggang,
tinggal diputar lagi aja ke sini, paling mentok. Cakep loh, udah dapat bawaan dari sananya. Terus armnya dia modelnya begini aja. Nah, belakangnya sudah pakai rem cakram, bukan tromol. Ini cakram ya. Dan juga ini dikasih cover plastik loh di bagian kalipernya ini agak jarang. Nah, untuk ban belakangnya dia pakai ukuran 180 R17. Ya, cuma kalau dari ban belakangnya menurut gua agak terlalu kecil. Kalau misalkan bisa digedein dikit pasti lebih cakep. Tapi ya udahlah 9 juta ya kan. Ke belakang, nih lihat nih. Lampu sen belakangnya dia masih pakai bohlam lagi, tapi bagian lampu di sini dia sudah pakai lampu LED. Jadi kalau misalkan kita nyalain nih ya. Oke, kita injek rem, twing. Tuh. Ada titik-titik LED-nya. Jadi ternyata secara spek gak dikurang-kurangin. Ini kebayang kalau misalkan kalian pengen bikin motor mau dijadiin street cafe racer ya, bobber dan kawan-kawan, butuh motor bahan gitu ya. Daripada beli motor bekas, mendingan beli motor ini aja, dapat baru, tinggal dimodifikasi aja. Gokil. 9 juta. Ya. Gimana kalau kita lihat dari tengahnya? Ini batok kepalanya gede sekali. Ada motif ala-ala karbon ya. Kalau kita nyalain bentuknya seperti ini. Ini gede ya takometernya ya. Terus ada tulisannya TVS Racing. Sebelah kiri ada kecepatan, bensin, sama ini jamnya. Ya, ini indikator buat netralnya. Terus kalau mau ganti-ganti itu ada tombol di sini, trip A, trip B. High speed kilometer 134. Oke, gue nggak ngerti itu apa. ST01. Oke. Oke. Terus yang ini ada set. Oh, ini buat ngatur jamnya kali. Kita pencet tahan lama setnya. Oh, trip B-nya malah 0. Oke, terus juga dia itu kuncinya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, kalau misalkan lagi gelap, dia tuh glow in the dark nih, bagian ininya. Jadi pas malam-malam itu kita mau masukin kunci gampang. Tulisannya di sini RTR 180, ya. Sebelah kanan ada switch buat cut off engine, ada lampunya. Oh, ini belum pakai auto headlight on ya. Sama buat starter ada di sini, ya. Sama sebelah kirinya kalau kita lihat ada pass beam loh ini. Tuh. Buat high beamnya bisa dari sini nih. Pas beamnya ada, high beam, low beam, sen kiri, kanan, sama klakson. Oh, kenceng. Klaksonnya kenceng bener. Iya. Klaksonnya ada 2. Pantes kenceng ya. Terus nih tangkinya ya. Tangkinya nggak terlalu gede ya, cuma 12 liter aja. Ada motif karbon-karbon plastik di depan sini, sama shroudnya itu lumayan panjang ke depan. Tangkinya 12 liter, cocok lah ya buat kalian yang punya usaha Pertamini ya. Buat ngelangsir. Oke, kita copot, taruh lagi. Sama gue kurang suka sama desainnya ya. Jadi ada kayak dekal tribal gitu, dan karena ini masih pakai karbu. Nah, di sini ada hal yang udah lama gue nggak temukan di motor-motor baru. Jadi di sini ada switch nih buat bensin ya. Jadi bensinnya bisa dinyalain, bisa dimatiin, diputar di sini aja. Tapi dia nggak ada reservoirnya. Biasanya kan kalau habis dia ada reservoirnya ya. On misalkan begini, off-nya di sini, bawahnya reservoir. Ini nggak ada, dia cuma begini aja. Udah gitu, karbunya kan di bagian sini ya. Ini coknya ada di sini nih. Jadi kita tinggal tarik aja. Kalau misalkan kita lagi mau nyalain motor ini di pagi hari, ya kan? Pagi hari kan agak susah tuh nyalainnya tuh belum panas. Nah, tinggal digituin aja. Terus juga kalau misalkan kalian tanya berapa tenaga mesinnya, dia ternyata gede juga, 17 PS dan torsinya 15 Nm. Nah, katanya di India sana dites ya, itu motor ini akselerasi bawahnya lumayan kuat. 0 ke 60 km per jam tuntas hanya dalam waktu 4 detik doang. Untuk sebuah motor karbu itu luar biasa. Biasanya kalau kita mau buka-buka bodi motor atau buka joknya itu kan sebelah kiri ya. Yang ini justru adanya di sebelah kanan kayak gini. Oke. Udah. Baru bisa kita buka. Dan kita akan menemukan ada aki di bagian sini. Tapi toolkitnya nggak ada. Oke, kayaknya toolkitnya di bawah sini ya. Kita coba cek dulu di mana tempat buat bukanya ya. Gue nggak nemu ada ininya loh. Di mana ya? Oh, ini nih. Ada yang bisa ditarik di sini ya. Jadi kita tarik aja. Baru bisa dibuka. Oh, ternyata ada tempat yang agak lumayan di sini ya.
Oke, jadi kalau kita mau naruh jas hujan kayaknya di bagian sini bisa. Air intake-nya dari mana ya? Oh, dari samping. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena biasanya kayak beberapa motor kayak Bison, kita taruh jas hujan di sini, intake itu dari bagian sini. Jadi pas kita taruh jas hujan, dia jadi ngalangin udara masuk ke dalam air intake, ya. Ini masih oke. Cuma kabel-kabelnya agak sedikit kebuka aja. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya, tadi kan kita mau nyari apa? Toolkit ya. Di mana toolkitnya? Ini kiri kanan sini bisa ditaruh sesuatu loh. Nggak ada tempat toolkitnya. Nggak dapat kali ya? Masa nggak dapat sih? Oh, gue tahu. Kita kan pinjem ya. Mungkin kalau misalkan kita beli dikasih kali. Tapi ya udahlah. 9 juta nggak dapat toolkit, nggak apa-apa juga sih. Terus di sini juga ada underguardnya, tapi ini cuma plastik doang ya. Jadi kalau misalkan kena sesuatu ya ini bisa jebol juga nih. Bukan guard yang dari besi terus bisa ngamanin deck bawah, nggak, ini cuma plastik aja biar kelihatannya lebih estetis. Gimana suara mesinnya? Ternyata suara mesinnya lumayan. Ya, agak surprise gua. Not bad kan? Dan lucunya adalah, ini pas kita gas tadi, RPM-nya bisa lebih dari redline lah. Kan redline 9.000 ya, kita gas nih. Ternyata dia di cut off-nya di 11.000 ya, bukan 9.000. Oh, bisa di ini. Kalau drag race tuh over rev pas kita lagi main Need for Speed. Nice. Ya untuk harga segini gue nggak banyak komplain lah ya. Yang gue bingung adalah motor dengan harga 9 juta dapat speknya kayak gini, itu mereka jualan gini untung nggak ya? Atau selama ini kita beli motor kemahalan semua? Kartel gitu? Ah, nggak tahu lah. Sekarang kita mau coba pakai buat jalan-jalan. Gimana rasanya? Oke, sekarang kita jalan naik TVS Apache 180. Ini sebenarnya ya waktu zaman gua kuliah temen gua punya motor ini dan gue beberapa kali bawa motornya dia juga. Dan rasanya itu nostalgia banget. Masih sama persis yang gue inget dari ini motor ya. Ini tuh motornya geter, lumayan geter. Dan dari RPM 4000 aja nih segini ya, itu udah terasa getarannya. Kalau kita gas lagi, wow, itu getarannya makin berasa dan makin berasa lagi sampai ke kaki ya. Kalau kita pakai 5.000, 6.000 ya, kaki kita masih oke, tangan udah mulai gemerjek-gemerjek gitu. Kalau pakai lama gue inget banget agak bikin kesemutan. Jadi solusinya kalau misalkan kalian punya motor ini, yang pertama kalau naik motor pakai sarung tangan ya. Touring gitu yang jauh, karena selain lebih safe ya, kalau kita pakai sarung tangan itu juga ngurangin getaran. Dan yang kedua, itu ada yang pakai gabus gitu loh. Tahu nggak? Yang buat bukan karet hand gripnya tapi dikasih gabus lagi. Cuma jeleknya kalau pakai gabus itu, kalau misalkan hujan ya, basah, itu tangan jadi lepek ya. Jadi kalau misalkan pakai gabus itu bagusnya dia bisa ngurangin getaran, tapi ya begitulah kalau hujan jadi nggak enak. Nah, kalau misalkan dari pasang dua itu ya, sarung tangan sama ini, itu getarannya jadi nggak ganggu, jadi oke kalau buat gua. Terus juga ini motor yang gue suka adalah joknya empuk ya. Ini buat jarak jauh joknya nyaman ya. Terutama buat yang suka jarak-jarak jauh touring gitu ya. 2 jam 3 jam naik motor ini, gitu pantat nggak akan pegel. Yang pegel tangan karena dia agak sedikit nunduk ya. Sama getarnya itu. Dan mesinnya larinya tuh 180, jujur ngomong biasa aja ya. Tapi putaran atasnya enak. Jadi kalau udah di atas 6.000 kita gas gini, enak sih. Ya cuma ya gitu, getarnya itu nggak nyaman getarnya. Tapi buat tenaga mesinnya so far so good, meskipun nggak spektakuler. Ya. Mungkin kalau dibandingin sama motor 150 cc kayak macam Fiction atau Honda CB 150, mirip-mirip sih. Meskipun dia karbu ya belum injeksi.
Remnya juga oke, rem depannya oke, rem belakangnya oke, ya. Rem belakangnya emang agak sedikit dalam, mungkin perlu di setel lagi, tapi yang depannya oke, ya. Sama suspensinya nyaman. Nggak nyangka nih motor harga segini pas dipakai nggak berasa harga segini sih. Ini menurut gua yang cocok ya. Even kalau ada pilihan antara Verza sama ini, gua lebih pilih ini sih walaupun harganya sama. Tapi berhubung harganya beda banget, yang ini 9 juta, Verza 20 jutaan sekian, ya. Menurut gua ya nggak ada alasan buat gak ambil nih motor gitu dibandingkan dengan Verza atau CB150R. Masih ada nggak sih? Gitulah. Nah, koplingnya lumayan enteng, tapi lama-lama agak berasa juga. Transmisinya halus ya. Kita gas ya. Jadi tadi waktu kita coba di lurusan mentok 113, sebenarnya masih kayaknya bisa lagi, cuma gua depannya udah lampu merah ya. Cuma getarannya udah lumayan. Tapi intinya bisa sih. Ya. Larinya emang agak lumayan, tapi ya gak usah kebut-kebut lah. Ngapain juga? Kasihan juga motornya kan RPM ketinggian. Karena tadi 110 ke atas gigi 5 itu udah 8.000. Udah hampir mentok. Kalau misalkan ini motor punya gigi 6, mungkin bisa lebih kencang lagi, tapi giginya cuma sampai 5 saja. Tapi overall motornya lincah dan cukup stabil dia di kecepatan tinggi. Nggak kerasa seperti motor 9 juta lagi-lagi. Jadi setelah kita coba motor ini, memang ya masih ada kekurangan-kekurangan ya, tapi ya udahlah ya. 9 juta dapat motor baru, speknya juga nggak jelek-jelek banget gitu kan. Kita dapat rem depan cakram, rem belakang cakram, peleknya juga udah pakai velg racing, bukan jari-jari. Udah gitu, ternyata motornya dipakainya enak buat harian. Suspensinya enak, rem depannya enak. Dan yang paling gue suka adalah, ini motor cocok banget buat kalian yang pengen jadi bahan buat modifikasi. Ya, modelin 10 juta, mau dibikin ala-ala W175 gitu kan, klasik-klasik gitu. Cakep sih. Ini luar biasa. Semoga harganya bertahan ya, jadi nggak cuma lagi promo doang gitu ya. Tetap ada terus di tengah himpitan ekonomi yang lagi agak lumayan saat ini ya. Harga-harga motor juga naik gitu kan. Kita buat beli motor batangan kayak gini, rata-rata harganya di atas 20 juta semua. Apalagi selain ini yang di bawah 20 juta. Honda Win nggak ada kan? Nggak ada, udah nggak keluar. Thunder masih ada kah? Udah nggak ada. Mega Pro juga udah nggak ada, ya kan? Fiction mahal. Bison. Verza masih ada nggak Verza? Berapa harganya? Di atas 20, ya udah. Bisa beli ini 2 apa 3 biji atau 1 Verza. Nah, mana yang lebih cocok buat nagih hutang? Coba komen.